Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Sang Zodiak. Zodiak merupakan simbol kelahiran setiap manusia. Maka dari itu, saya akan membahas ramalan zodiak Gemini menurut penglihatan mata batin saya. Seperti biasa, saya akan membahas tentang kehidupan, percintaan, dan keuangan yang sedang kamu jalani. Sekali lagi saya katakan, ini tidak mencakup perorangan ya saudara-saudara. Anggap saja hiburan semata. Untuk kalian yang pertama kali hadir di channel ini, besar harapan saya kepada kalian untuk like dan subscribe channel Sang Zodiak. Semoga semesta membalas semua kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat ganda dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan informasi video terbaru dari saya. Simak baik-baik videonya, jangan di skip biar kalian tidak gagal paham. Mari kita mulai dengan membahas kehidupan kalian terlebih dahulu. Di depan saya sudah ada kartu tarot yang saya acak ya, saudara-saudara. Baik, langsung saja saya mulai. Mari kita ungkap, fokus, konsentrasi, dengarkan baik-baik. Kita mulai dari kartu yang pertama. Kartu pertama yang muncul di kehidupan Gemini yaitu Seven of Cups. Kartu ini menunjukkan dirimu yang sedang berada di titik kehancuran. Semua yang sudah kamu bangun selama ini tiba-tiba runtuh tanpa bisa kamu kendalikan. Tekanan hidup datang bertubi-tubi, membuatmu merasa dunia ini tidak adil. Setiap kali kamu berpikir semuanya akan membaik, justru ada masalah baru yang datang menghantam yang saya lihat. Hidup seperti sedang mengujimu tanpa henti, dan kamu lelah, sangat lelah. Tapi tahukah kamu, kartu ini hadir bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membangun kembali sesuatu yang lebih kuat. Di sini saya melihat ada tekanan hidup yang tak pernah usai. Selanjutnya, ada Queen of Swords. Kartu ini menunjukkan dirimu yang sedang memikul berat di pundakmu. Setiap hari terasa seperti perjuangan tanpa akhir. Kamu harus menghadapi masalah keluarga, tekanan pekerjaan, tuntutan sosial, bahkan perasaan bersalah karena merasa belum cukup baik. Terkadang kamu ingin menyerah, membuang semua beban ini dan pergi sejauh mungkin. Tapi kamu tetap bertahan, meskipun hatimu sudah hancur dan tubuhmu semakin lemah. Kamu tidak sendiri, brother. Beban ini mungkin terasa terlalu berat, tapi kamu masih bisa mencari cara untuk meringankannya. Selanjutnya ada Knight of Swords. Ini menunjukkan dirimu yang terjebak dalam lingkaran gelap yang sulit dilepaskan. Ada sesuatu dalam hidupmu yang membuatmu merasa terkunci. Bisa jadi pekerjaan yang membosankan, hubungan yang toksik, atau bahkan pikiran negatif yang terus menghantui. Kamu merasa tidak punya pilihan lain selain terus bertahan dalam keadaan ini. Padahal sebenarnya kamu punya kendali penuh atas hidupmu. Kartu ini juga mengingatkan bahwa tekanan ini bukan berasal dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri yang takut untuk melepaskan sesuatu yang sebenarnya tidak baik untukmu. Selanjutnya ada Four of Cups. Ini menunjukkan dirimu yang sering terjebak dalam kesedihan dan penyesalan. Kamu melihat belakang, mengingat semua kegagalan dan kehilangan yang pernah terjadi. Semua itu terasa begitu menyakitkan, hingga kamu lupa melihat harapan yang masih ada di depanmu. Kamu terus menyesali keputusan yang dulu kamu buat, padahal yang sudah terjadi tidak bisa diubah ya, brother. Kartu ini hadir untuk menyadarkanmu bahwa tidak semua hal berakhir buruk. Ada sesuatu yang masih bisa kamu perjuangkan, asalkan kamu mau menoleh ke arah yang lain. Selanjutnya di kartu terakhir ada Five of Pentacles. Kartu ini menunjukkan dirimu yang sering terjaga di malam hari.
dihantui oleh kecemasan dan ketakutan yang tidak bisa kamu ceritakan pada siapapun. Kamu berpikir terlalu banyak, memikirkan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Tidurmu pun terganggu, jiwamu lelah, dan kamu merasa semakin tenggelam dalam rasa putus asa. Ini juga mengingatkan bahwa sebagian besar ketakutan ini hanya ada di dalam pikiranmu. Kamu perlu mulai melepaskan apa yang tidak bisa kamu kendalikan dan berusaha menemukan ketenangan dalam dirimu sendiri ya. Baik, kita akan melihat solusi dari kehidupanmu. Six of Swords muncul sebagai solusi. Kartu ini datang sebagai cahaya di tengah kegelapan. Ini mengingatkanmu bahwa setelah semua penderitaan akan selalu ada harapan. Kamu hanya perlu percaya bahwa sesuatu yang baik sedang menantimu di depan sana. Lepaskan semua ketakutan yang membelenggumu. Biarkan luka-luka itu sembuh perlahan ya. Langit malam mungkin gelap, tapi selalu ada bintang yang bersinar untuk menunjukkan jalannya. Begitulah penglihatan saya untuk kehidupan zodiak Gemini dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik selanjutnya ya, saudara-saudara. Kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu tentang percintaan. Kita akan melihat bagaimana kondisi percintaanmu saat ini. Semoga baik-baik saja yang saya lihat. Baik, langsung saja saya mulai. Mari kita ungkap, fokus, konsentrasi, dengarkan baik-baik. Kita mulai dari kartu yang pertama. Kartu pertama yang muncul di percintaan Gemini, yaitu King of Cups. Kartu ini menunjukkan dirimu yang hatinya penuh luka. Kamu mencintai seseorang dengan tulus, tetapi rasanya tidak pernah cukup. Di sini walaupun kartu raja muncul, bukan berarti kamu kuat. Kamu selalu berusaha membahagiakannya, tapi dia bahkan tidak pernah benar-benar melihat usahamu. Setiap kali kamu berharap mendapatkan sedikit balasan, justru yang kamu terima hanyalah kekecewaan yang saya lihat. Ini kartu adalah bukan simbol, maksudnya ini bukanlah simbol kekuatan. Walaupun kartu King keluar, ini juga bisa menunjukkan simbol patah hati, rasa sakit yang mendalam karena cinta yang tidak terbalas, walaupun kamu kuat seperti raja. Di sini saya melihat kamu mencintai tapi tak pernah dicintai. Selanjutnya ada The Emperor. Kartu ini menunjukkan dirimu yang sering merasa kebingungan dan tidak yakin dengan perasaan orang yang kamu cintai. Kamu sering bertanya-tanya, apakah dia benar-benar peduli? Ataukah selama ini kamu hanya membodohi diri sendiri dengan berharap pada sesuatu yang tidak nyata? Kartu ini hadir sebagai peringatan bahwa tidak semua hal dalam hubungan ini sejelas yang kamu kira. Ada sesuatu yang tersembunyi, mungkin perasaanmu sendiri yang enggan menerima kenyataan. Selanjutnya ada The Empress. Ini menunjukkan dirimu yang merasa ditinggalkan. Kamu selalu ada untuknya di saat sulit, tapi ketika kamu sendiri membutuhkan seseorang, tidak ada yang datang untukmu. Kamu memberi tanpa henti, tetapi kamu selalu merasa sendirian. Ini adalah simbol kesepian dalam hubungan, menunjukkan bahwa kamu terlalu lama bertahan dalam sesuatu yang tidak memberimu kebahagiaan. Selanjutnya ada Temperance. Kartu ini menunjukkan dirimu yang terus menggantung harapan pada seseorang yang mungkin tidak akan pernah berubah. Kamu menunggu, dan terus menunggu. Berpikir bahwa suatu hari nanti dia akan menyadari betapa berharganya dirimu. Tapi kenyataannya, waktu terus berlalu dan kamu masih berada di tempat yang sama. Kartu ini ingin kamu melihat semuanya dari sudut pandang baru. Mungkin sudah waktunya untuk berhenti berharap. Selanjutnya ada Three of Swords. Ini menunjukkan dirimu yang perlu melepaskan. Ini bukan tentang akhir yang menyakitkan, tetapi tentang perubahan yang harus terjadi. Kamu sudah terlalu lama bertahan dalam perasaan ini,
Dan semakin lama kamu menolak untuk melepaskannya, semakin lama pula kamu akan terus terluka. Kartu ini datang sebagai pengingat bahwa terkadang cinta bukan tentang mempertahankan, tapi juga tentang tahu kapan harus pergi. Baik, kita akan melihat solusi dari percintaanmu. The Shadow Side. Kartu ini hadir sebagai solusi. Kartu ini juga mengingatkanmu bahwa cinta yang sejati tidak akan membuatmu merasa sendirian. Jika kamu terus mencintai tanpa dicintai, maka itu bukanlah cinta yang seimbang. Kartu ini juga meminta kamu untuk membuka hati pada kemungkinan baru. Mungkin saat ini kamu terjebak dalam cinta yang salah, tetapi di luar sana ada seseorang yang benar-benar bisa mencintaimu dengan cara yang layak yang kamu dapatkan. Begitulah penglihatan saya untuk percintaan zodiak Gemini dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Kita lanjut ke topik yang ketiga, yaitu tentang keuangan. Kita akan melihat bagaimana kondisi keuanganmu saat ini. Semoga baik-baik saja. Baik, langsung saja saya mulai. Mari kita ungkap, fokus, konsentrasi, dengarkan baik-baik. Kita mulai dari kartu yang pertama. Kartu pertama yang muncul di keuangan Gemini yaitu The Sun. Kartu ini menunjukkan, kartu ini menunjukkan dirimu yang telah dikhianati. Seseorang yang kamu percayai ternyata bermain di belakangmu. Kamu telah memberikan kepercayaan penuh, dan kini semuanya yang kamu bangun hilang begitu saja. Di sini saya melihat kamu dikhianati dalam bisnis, modal raib. Selanjutnya ada King of Pentacles. Ini menunjukkan dirimu yang tidak punya pilihan lain selain menerima kenyataan pahit. Tidak ada gunanya melawan, karena apa yang hilang sudah tidak bisa kembali. Selanjutnya, The Hermit. Kartu ini menunjukkan dirimu yang merasa bodoh karena tidak menyadari tanda-tanda pengkhianatan sejak awal. Selanjutnya ada The High Price. Kartu ini menunjukkan dirimu yang mulai menarik diri, mencari jawaban dan pelajaran dari semua ini. Selanjutnya ada Three of Pentacles. Kartu ini menunjukkan dirimu yang akhirnya harus menerima kenyataan dan mulai dari nol. Baik, kita akan melihat solusi dari kehidupanmu. King of Pentacles muncul sebagai solusi. Kartu ini memberi harapan baru. Akan ada peluang baru yang muncul, tetapi kali ini kamu harus lebih bijak dan hati-hati dalam memilih siapa yang kamu percayai. Begitulah penglihatan saya untuk keuangan zodiak Gemini dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Kita akan melihat rezeki atau keberuntungan apa yang menghampiri zodiak Gemini dalam waktu dekat ini. Semoga hal baik dan keberuntungan selalu menghampiri. Kita doakan bersama ya saudara-saudara. Untuk keberuntungan, saya akan mengambil kartu dari atas. Five of Swords. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam keberuntungan, rezeki sudah dekat. Akan ada perubahan besar yang mengangkat hidupmu ke arah yang lebih baik. Jangan ragu, jangan takut, karena ini adalah hasil dari semua perjuanganmu. Begitulah penglihatan saya untuk keberuntungan zodiak Gemini dalam waktu dekat ini. Jangan lupa aminkan ya saudara-saudara. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Kita akan melihat pesan apa yang disampaikan semesta kepada dirimu. Semoga hal baik yang selalu disampaikan.
Ace of Pentacles. Berikan saya waktu sebentar. Semesta berpesan kepadamu, jangan biarkan masa lalu menahan langkahmu. Apa yang sudah berlalu, biarkan berlalu. Masa depan masih penuh dengan kemungkinan baru. Begitulah pesan semesta untuk zodiak Gemini. Semoga bisa diterima dan semoga bisa dipahami. Dan inilah kata penutup dari saya. Gemini, bangkitlah. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Apapun yang terjadi, selalu ada jalan untukmu. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai di sinilah video saya. Salam rayu bagi kita semua. Terima kasih.